lanjut ke narasumber yang kedua, yaitu Bapak Muhammad Ridwan MA. Beliau adalah Kepala Perpustakaan MTSX PGA Unifa. Beliau lahir di Medan tanggal 2 Mei 1998. Nah, pendidikan beliau mengemban kuliah jurusan ilmu perpustakaan di UIN Sumatera Utara dan selesai tahun 2020 dan langsung melanjutkan studinya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan jurusan manajemen informasi dan perpustakaan, dan beliau ini selesai tahun 2022. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Samsul Agus untuk menjelaskan materinya pada hari ini. Saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Tentunya pagi ini kita harus bersyukur Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan yang insya Allah sangat menarik ini. Kemudian bagi yang muslim, selawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW. Yang saya hormati Kepala Prodi Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Pak Dr. Abdul Karim Batubara, yang saya baru juga kenal beberapa tahun belakangan dengan beliau karena kami sama-sama menjadi juri perpustakaan untuk tingkat Sumatera Utara. Kemudian beserta Ibu Retno dan teman-teman dari UIN yang saya hormati juga, Mas Ridwan. Saya baru berjumpa dengan beliau hari ini, masih muda, masih sangat muda. Saya ada menulis sedikit tentang mengoptimalkan layanan perpustakaan sekolah yang mungkin sudah sampai ke tangan Bapak Ibu. Ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya, dan saya memang bersama Bu Asma yang mendirikan komunitas Bijak Kota Cerdas ini pada tahun 2016 yang kita buat legal standingnya pada tahun 2018. Di sini berhadir banyak teman-teman kita semua, ada dari sekolah Penggerak, Ibu Saudur, Ibu Neti juga, ada Pak Samsul Masri, ada yang muda, Handoko, kemudian Sri Dayati dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Paling tidak ini merupakan semangat baru bagi saya yang sudah dikatakan agak senior ya. Saya mungkin dengan Pak Arif yang sama ya Pak Arif ya, Pak Arif Barudin. Kenapa kita sangat tertarik dengan perpustakaan ini, sehingga kita melakukan kerjasama, apalagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, 2016 kalau saya tidak salah itu Binjai mendeklarasikan sebagai kota membaca ya Bu Asma ya, KPKC yang mendorong bersama pemerintah kota pada saat itu. Kemudian tahun 2022 itu baru Sumatera Utara, Bapak Ibu dan teman-teman, Sumatera Utara mendeklarasikan sebagai provinsi membaca 2022. Jadi sebenarnya kita harus berbangga, ya. Kita harus berbangga bahwa Binjai memang lebih dulu. Nah, ini menjadi persoalan juga bagi kita, bagaimana kita menggiatkan ini lebih. Saya melihat teman-teman sering membuat kegiatan-kegiatan literasi dengan menggelar lapak di depan ruang kelas dan sebagainya pada pagi hari. Nah, tapi mungkin sama dengan saya, kita belum mengukur apakah ini berkontribusi positif terhadap rapor pendidikan kita, rapor sekolah kita, terutama dalam hal literasi ini, Mas Ridwan. Jadi di sekolah itu ada namanya rapor pendidikan yang kita bisa melihat tentang literasi dan numerasi. Next, Mas. Saya ada pertanyaan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman. Apa yang ingin Anda katakan tentang perpustakaan sekolah? Siapa yang bisa bantu saya? Saya ke depan, Mas Ridwan ya. Apa yang ingin Anda katakan tentang perpustakaan sekolah, baik sekolah Anda maupun sekolah orang lain? Ada yang mau bantu? Silakan Pak. Apa yang ingin diungkapkan tentang perpustakaan sekolah? Terima kasih buat kesempatannya. Tadi yang saya bilang tadi tetangga bapak lah dulu. Ya. Cuman jadi ke saya.
Kalau dari saya pribadi sih, sebelumnya saya Gun Sardimbong dari SD 024774 di Selatan. Saya pemain baru sebenarnya Pak, belum berpengalaman di bidang ini, maupun di bidang kepala sekolah. Jadi kalau pandangan saya tentang perpustakaan, saya pengennya perpustakaan itu memang sesuatu atau tempat yang nyaman seperti dulu. Kalau saya sekolah dulu di SMP saya atau di SMA saya dulu, perpustakaan itu memang hening gitu. Jadi anak-anak itu bisa membaca atau membuat puisi, atau bahkan dulu musim-musimnya dulu kayak ketika sama saya muda mungkin buat diari gitu di perpustakaan gitu Pak. Ketika pulang-pulang sekolah atau les-les kosong gitu istirahat. Tapi sekarang rasa kalau membuat diari itu mungkin sudah sangat-sangat ditinggalkan karena orang mungkin sudah menyampaikan sesuatu ke media sosial mungkin ya kan. Jadi kalau impian saya sih perpustakaan itu tetap menjadi tempat anak-anak itu menginspirasi dirinya. Jadi melalui tulisan atau melalui membaca. Kalau zaman saya dulu kembali lagi saya juga menghafal Erpul dulu. Zaman sekarang mungkin anak-anak menghafal Erpul agak susah gitu. Menghafal Erpul di mana? Di perpustakaan juga. Jadi kalau zaman-zaman sekolah dulu mungkin 27 provinsi Indonesia kita bisa hafal dengan ibu kotanya. Tapi kalau anak-anak sekarang mungkin 10 provinsi pun di di Indonesia ini mungkin sulit untuk menghafal itu. Jadi saya ingin kembalikan ke situ Pak, kalau mau apanya. Jadi anak-anak itu mempunyai inspirasi atau mempunyai pemikirannya jadi luas tentang bagaimana membaca, bagaimana literasi secara umum. Apalagi sekarang ini bukan cuma literasi dan numerasi. Mulai anak PAUD, literasi dan numerasi itu sudah bisa diajarkan gitu. Saya juga kemarin baru juga ada pelatihan di Medan tentang literasi dan numerasi transisi PAUD dengan SD gitu. Jadi saya nggak nyangka pada saat itu bahwasanya literasi dan numerasi itu bisa dipelajari dari PAUD gitu. Karena kan kita saat ini berasumsi mungkin hanya orang-orang yang bisa membaca, yang sudah bisa membaca lah yang bisa menerapkan literasi ini. Ternyata tidak. Anak-anak yang belum bisa membaca pun bisa menerapkan atau bisa kita terapkan pembelajaran atau kegiatan literasi ini. Bagaimana caranya itu kreativitas guru masing-masing, bisa melalui gambar, bisa melalui lingkungan di sekitar kita dengan panduan oleh guru. Jadi mungkin itu aja Pak, panjang lebar saya bicara. Sekali lagi pandangan saya, perpustakaan itu harus menjadi tempat yang hening, nyaman, tempat anak-anak itu menginspirasi dirinya atau membuat tulisan tentang sekolah atau tentang masa depannya. Mungkin itu aja, terima kasih buat kesempatannya. Tangan untuk Pak Limbong, terima kasih Pak Limbong. Mungkin teman-teman juga sudah sangat kenal beliau. Beliau ini adalah kepala sekolah yang berasal dari GP, jadi memenuhi standar nasional beliau untuk jadi kepala sekolah. Jadi kayak gini adalah untuk menginspirasi ya. Ada sekolahnya ya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kori Marlia dari SMK Negeri 2 Binjai, Pak. Kalau menurut saya, simpel aja sih Pak, perpustakaan itu adalah pusat informasi dan wadah kreativitas bagi guru dan siswa. Itu saja dari saya Pak. Merangkum dari pembicaraan Pak apa tadi ya Pak. Nah itu aja Pak kalau dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi mungkin ya. Satu lagi Ibu Saudur ya. Silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Sauduri Yusmi Silalahi. Saya Kepala Sekolah Penggerak di SD Negeri 027143 Binjai Utara. Kita kasih aplaus dulu untuk KBKC kita Pak Samsul Agus yang sudah sangat menginspirasi Kota Binjai ya untuk menjadi kota cerdas. Tadi Pak Samsul Agus membuat kami ini menyatakan yang di benak kita ini sekarang perpustakaan itu bagaimana gitu. Saya akan menyampaikan faktanya di lapangan ya Pak ya. Fakta di lapangan secara umum, memang tidak semuanya tapi secara umum. Perpustakaan secara umum di sekolah-sekolah SD itu sekarang ini bagaimana? Tempat guru istirahat. Ya. Ruang guru untuk rapat. Lalu menyimpan bahan-bahan pustaka, menyimpan alat-alat olahraga, menyimpan alat-alat kebersihan sekolah, kemudian
Kalau kepala sekolah dengan guru mau ada yang dibicarakan ya Pak, rapat antara guru dengan kepala sekolah lah, disitulah tempatnya. Jadi saya nyampaikan faktanya aja ya Pak ya. Demikian, terima kasih. Baik, satu lagi lah ya, satu lagi mewakili SMA ini Bu Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari SMA Negeri 5 Binjai, kebetulan Kepala Perpustakaan. Dari 3 pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi ya, seperti Ibu dari SD, barangkali kami naik pangkat dikit ya Bu ya. Alhamdulillah faktanya sejak 2022 perpustakaan saya itu sudah digital, sudah menggunakan Sling sebagai aplikasinya gitu ya. Jadi yang saya pahami tentang perpustakaan itu adalah sebagai pusat informasi dan literasi. Pusat informasi dan literasi artinya dari 6 literasi minimal yang harus kita punyai tadi, alhamdulillah pelan-pelan kita sudah menggiring anak-anak kami itu untuk berliterasi, membaca, numerasi maupun berbudaya. Sampai saat ini, Sabtu tadi saya tinggalkan, itu setiap minggunya kita sudah menggelar, saya kasih nama gali potensi dan kreasi siswa. Itu anak-anak kami gelar, kami bimbing, kami minta bergiliran menyampaikan atau mengatraksikan literasi seni dan budayanya per kelas itu ya, di bawah koordinasi daripada wali kelasnya ya Bu ya. Kemudian alhamdulillah tiap hari saya sudah buat jadwal kunjungan siswa per kelas juga. Kemudian apa lagi ya? Alhamdulillah 2 bulan yang lalu bekerja sama dengan Nyalanesia, kita sudah terbitkan 1 buah antologi cerpen ya Bu ya. Pesertanya ada 50 orang, kebetulan sudah lahir, sudah nggak saya bawa pulang, kebetulan bukunya ada 3 tahap, itu 3 seri ya. Dan kali ini juga kami ikut untuk 2 program, yaitu rencananya ikut antologi cerpen dan puisi. Insya Allah sudah kita rapatkan dan akan diselesaikan dengan Nyalanesia. Kemudian banyak kegiatan lain yang saya pikirkan. Insya Allah nanti pada bulan bahasa kami juga akan melaksanakan Pak kemah literasi sudah kita proposalkan. Alhamdulillah nanti mungkin Bapak Ibu akan kami undang ya ikut menghadiri kegiatan ini karena dilaksanakan Binjai Langkat insya Allah lewat MKKS. Saya idekan kepada kepala sekolah oke, nanti insya Allah kita akan mengundang juga ke Bapak Kepala Dinas. Mungkin baru itu, tapi yang pasti saya sangat berkeinginan bagaimana supaya perpustakaan kami yang kecil, kebetulan Ibu dari SMA 2 sudah ke sana berkunjung ya. Kita sudah MOU dengan perpustakaan UMSU untuk kemarin mensosialisasikan slimnya ya gitu ya. Jadi kalau dilihat dari kapasitas sebenarnya masih kecil Bu, tapi saya sangat berkeinginan bagaimana supaya perpustakaan yang kecil ini sebagai pusat dan wadah informasi dan berliterasi tadi bisa jadi besar kegiatannya begitu. Jadi sampai saat ini itu anak-anak kalau les kosong memang kita jadwalkan, kita himbau ke sana, ruangannya sejuk kebetulan ya. Jadi kegiatan-kegiatan rapat juga sering dilaksanakan di sana juga. Kepala sekolah berkantor 2-nya pun di situ kebetulan. Saya nggak tahu maksudnya juga ya. Tapi niat saya itu ke depan bagaimana supaya anak-anak tadi memang maksimal literasinya di sekolah tadi lah, pelan-pelan ya Ibu Bapak ya. Mungkin hanya itu dulu ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi dan teman-teman semua. Kita berbicara tentang perpustakaan. Ini beragam ya Bu Saudur, di sekolah beragam. Ada yang sangat bagus mungkin seperti SMA 1 ya. SMA 1 itu punya BI Corner-nya ada di perpustakaan. Kemudian saya juga ke SMA 2 itu sangat nyaman tempatnya. Ke SMA 5 saya tidak tahun ini, Bu Dewi belum ke SMA 5. Nah tapi yang jadi persoalan beberapa sekolah lain nyaris tidak punya perpustakaan. Kan begitu Pak Masri. SD Negeri 027688 itu paling saya ukur kemarin nggak sampai 3 meter kali 7 lah. 3 kali 7 meter. Padahal dalam Permendiknas nomor 24 ada standar perpustakaan. Jadi jangan risau kali kita, artinya itu bukan kesalahan kita sendiri kan gitu. Ya kan Pak Masri? Perpustakaan tidak ada, itu bukan kesalahan kita sendiri. Namun ada beberapa hal yang memang harus kita coba untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan yang mendukung perpustakaan. Yang menarik ketika saya di
sekolah mata uli itu Pak Limbong. Itu yang sangat menarik. Jadi saya bilang sama kepala perpustakanya ketika itu, ibu punya kantor yang luar biasa, satu tingkat di bawah kepala sekolah, kantornya pakai AC, pakai televisi, nyaman dan sebagainya. Tinggal bagaimana pengelolaan perpustakaan. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, kepala perpustakaan atau petugas perpustakaan itu harus dia satu level di bawah kepala sekolah dan setara dengan wakil-wakil kepala sekolah, baru perpustakaan itu bisa berjalan. Jadi kalau menurut Permendiknas itu minimal lebarnya 5 meter itu, kalau saya tidak salah. Minimal lebar perpustakaan itu 5 meter. Nah, jadi apakah sekolah kita seperti itu? Mungkin nyaris banyak, apalagi sekolah SD ya, Pak Limbong ya, nyaris. Kalau Bu Sri Dayati bagus perpustakaannya. Saya sudah, tetangga saya lebih bagus perpustakaannya, lebar dan sebagainya kan. Nah, tinggal bagaimana kita dalam forum ini, dalam kesempatan ini bisa mengelola kegiatan-kegiatan di perpustakaan itu. Bu Zalza, waktu saya berapa menit? Nanti jangan keenaan saya kan, Mas Ridwan yang nunggu ini kan. Berapa menit lagi? 10-15 menit lagi. Next, slide-nya. Perpustakaan sekolah dikelola tenaga perpustakaan. Itu juga ada regulasinya, Permendiknas nomor 25 tahun 2008. Apa dan bagaimana seorang pengelola perpustakaan. Sehingga kalau kita lihat dari aturan-aturan itu, maka di SMA dan di SMP itu diangkat kepala perpustakaan. Tapi kalau di SD mungkin hanya sebatas pengelola perpustakaan ya. Kalau Bu Tuti misalnya ada dari SMP 12, itu adalah kepala perpustakaan ya status sekarang ya. Yang jam mengajarnya dikurangi 12 jam untuk mengurus perpustakaan. Jadi sebenarnya pengelolaan perpustakaan ini sudah diberi ruang yang cukup untuk kita. Kalau di SD itu khusus kita angkat pengelola perpustakaannya. Kalau di SMP ada kepala perpustakaan yang dikurangi jam mengajarnya 12 jam potongannya. Demikian juga dengan SMA ya Bu Dewi. Jadi ini sebenarnya adalah ruang-ruang yang cukup untuk mengembangkan perpustakaan sekolah. Next. Nah, ada yang namanya profesional pustakawan. Nanti mungkin Mas Ridwan akan menambahkan. Ada keahlian-keahlian khusus yang harus dimiliki oleh seorang pustakawan. Bagi kita yang di SD mungkin, atau bukan hanya SD, SMP, SMA juga saya pikir banyak pengelola perpustakaan itu bukan tenaga yang berlatar belakang pustakawan. Ya. Tapi paling tidak harus kita munculkan keahlian kita, keterampilan kita, sikap kerja kita. Itu yang harus bisa kita wujudkan untuk mengelola perpustakaan dengan baik, meskipun kita bukan berlatar belakang pendidikan perpustakaan. Nah, ini teman-teman nanti bisa mencari informasi lebih lanjut. Dan belakangan ini seperti katakan Pak Karim, 2022 saya jadi juri perpustakaan Sumatera Utara juga. 2023 sudah berubah dari luas bangunan menjadi kegiatan apa yang bisa dilakukan. Next. Nah, tujuan perpustakaan saya sudah tuliskan di makalah saya. Ada bukan makalah lah, bahan diskusi kita. Ada tujuan sekolah secara umum, secara khusus, kemudian fungsi perpustakaannya, ada fungsi edukatif, fungsi formatif, dan fungsi rekreatif. Saya pikir fungsi-fungsi inilah yang harus kita wujudkan dalam bentuk yang nyata sesuai dengan kondisi satuan pendidikan kita masing-masing. Kata kunci saya pikir di situ. Jadi bukan berarti kita perpustakaan kita, ya si A bisa punya perpustakaan pengelolanya bagus karena perpustakaannya bagus. Tidak. Saya ditugaskan awal menjadi pimpinan satuan pendidikan itu di SMP Negeri 13 Binjai. Itu tidak ada perpustakaan. Saya buatlah gerobak baca. Ketika itu saya mengusul mendapatkan bantuan juga dari pusat. Dan ternyata hal-hal yang sederhana itu diapresiasi. Ya. Pada saat itu diliput oleh Kompas. Nah, jadi ternyata bukan karena perpustakaan yang tidak ada maka literasi kita tidak bergerak, tapi bagaimana kita mengupayakan, supaya perpustakaan sekolah kita bisa bergerak sesuai dengan keadaannya. Kalau sekarang istilahnya apa itu, Bu Saudur? Perencanaan berbasis aset, ya, berbasis aset sekolah kita. Sekolah kita apa sih kekuatannya? Kan nggak mungkin saya bandingkan Pak Limbong, sekolah saya dengan sekolah Bu Sri Dayati. Murid kita 115, murid dia 3 kali lipatnya. Artinya uang bosnya juga 3 kali lipatnya, kan begitu, untuk menggerakkan.
apa-apa yang akan dilakukan di sekolah. Jadi ini, Bapak Ibu dan teman-teman, inilah merupakan bagian-bagian penting yang kita bisa saling berbagi bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perpustakaan. Mungkin dulu perpustakaan terpisah dengan sekolah. Saya bisa katakan seperti itu, terpisah dengan pembelajaran. Jadi omong kosong pembelajaran berbasis proyek berjalan di sekolah kalau tidak ada perpustakaannya. Dari mana daya dukungnya? Tapi ini kan kita bicara ideal ya Bu Saudor. Nanti bicara realnya ya ada beberapa hal yang harus kita simpan memang. Sehingga kita di perpustakaan menjadi tumpukan penyimpanan tumpukan buku-buku teks lah. Buku-buku teks. Sehingga anak-anak kita memang tidak berdaya. Siapa yang membuat mereka tidak berdaya? Mungkin termasuk kita, termasuk ibu-ibu, termasuk bapak-bapak, termasuk saya. Karena buku yang ada buku teks. Buku bahasa Indonesia-nya dia bisa 5 buku kan gitu. Ya kapan dia bisa menjadi seorang penulis? Karena buku materi pelajaran, satu mata pelajaran itu ada 5 judul buku. Kan itu yang terjadi kan? Nah, tapi bagaimana kita menyiasati hal ini? Contoh kasus misalnya, SD nggak punya buku. Seperti saya nggak punya buku, nggak bisa beli buku, nggak ada duit untuk beli buku. Tempo hari kalau Bu Saudut paham, kan kita bisa buat big book ya, Bu Saudut. Buat big book, jadi buku dari anak-anak untuk anak-anak dibimbing oleh bapak dan ibu guru. Ini cara-cara sederhana sebenarnya yang bisa kita lakukan. Next Pak. Nah, apa yang harus dilakukan dalam mengelola perpustakaan kan ini? Apa sih yang harus kita lakukan sehingga perpustakaan sekolah kita walaupun secara fisiklinya tidak nyaman, termasuk kita juga menyatakan tidak nyaman, tetapi kita bisa membuat sehingga itu bisa kita buat menjadi nyaman. Next. Nah ini yang saya katakan tadi tentang implementasi ya, transformasi perpustakaan ya, Bapak dan Ibu. Jadi kita menerapkan investasi perpustakaan terhadap yang pertama implementasi transformasi dulu. Itu bagaimana? Apa sih yang dilakukan di sekolah? Di situ ada saya tuliskan di halaman berapa itu? Ada saya tuliskan bagian-bagian yang mungkin dilakukan. Bagian-bagian yang mungkin bisa dilakukan. Misalnya yang bersifat pengembangan diri. Apakah perpustakaan sekolah kita memiliki tata tertib? Kan begitu. Nah pertanyaannya, perlu nggak tata tertib? Tergantung satuan pendidikannya. Saya terakhir sama Pak Karim ke Sutomo, Pak Limbong, ke Sutomo 1 ya, yang di Jalan Bintang. Sutomo 1 kalau saya tahu, SMA Sutomo 1. Itu tidak ada tata tertib, tapi muridnya tertib. Di sekolah kita tata tertibnya banyak, gurunya pun tak tertib. Misalnya seperti itu, betul kan? Nah, di sekolah kita banyak, jadi sesuaikan saja dengan keadaan. Apakah itu kita butuh tata tertib? Kemudian program pengembangan karakter gemar membaca. Nah, itu saya katakan, saya pernah coba itu untuk iklan gemar membaca itu foto anak yang sedang membaca saya tempelkan. Ayo membaca. Saya nggak insertkan fotonya di sini. Jadi anak yang sedang membaca buku, saya foto, saya buat di Canva, saya print out, saya laminating, saya tempelkan di depan pintu kelas. Ternyata itu jauh lebih efektif dibanding foto yang kita download dari internet gambar orang barat. Stres murid kita, ternyata orang barat yang baca buku, ya kan? Orang Jawa nggak bisa baca buku, ya kan? Nah, jadi hal-hal seperti itu, Bapak Ibu ya, yang bisa membuat kita jauh lebih baik. Nah, kalau bicara gemar membaca, apakah perpustakaan kita mendukung buku-bukunya? Ya atau tidak kan itu kan? Jangan-jangan buku untuk mendukung perpustakaan gemar membaca tidak ada di sekolah kita. Atau kalaupun ada tersimpan dengan manis di rak-rak buku. Jadi Pak Limbong yang saya lakukan itu buku saya letakkan di luar. Saya buat box buku. Kalau SMA 1 ada yang hadir nih. SMA 1, ya SMA 1 saya lihat juga, itu sempat saya foto. Box buku yang mobile, bisa disorong-sorong kemana-mana. Nah jadi kita harus melakukan hal-hal seperti itulah sekarang ini. Supaya perpustakaan kita semakin baik. Ya banyak lagi ya. Banyak lagi ada saya cantumkan di situ. Misalnya tentang baca tulis. Baca tulis. Apakah kita punya program bimbingan membaca kritis? Misalnya, ini saya menyampaikan kepada diri saya, karena saya juga pimpinan satu pendidikan, juga mengajak teman-teman. Kita nih nanti dinas minta mana itu hasil numerasinya.
Kemudian disuruh merancang program kerja yang berbasis data. Datanya anak-anak kita literasinya rendah. Apa yang kita lakukan? Kita buatlah lapak baca misalnya. Tapi apakah lapak baca kita itu efektif? Kan belum tentu. Karena kadang-kadang yang terlihat oleh kita, murid-muridnya membaca, bapak ibu guru ambil ngawasi main handphone. Ya kan? Padahal kalau gurunya ikut membaca, paling tidak itu membangun karakter anak-anak untuk gemar membaca. Karena ada keteladanan dalam diri anak-anak, bisa dilihat dari kita. Nah, jadi membaca kritis itu harus dilatihkan. Baca kritis nanti secara teknis mungkin Mas Ridwan lebih jauh tentang itu. Bagaimana membaca kritis, bagaimana membimbing tentang menulis dan sebagainya. Ya, hal-hal lain. Nah, kalau IT sekarang ini, saya tidak tahu kalau di SD apakah bisa kita lakukan, misalnya mungkin kalau Saudur bisa nih sekolah penggerak, buat studio mini, buat podcast dan sebagainya. Jadi perpustakaan tidak standar melulu hanya sebagai tempat membaca saja. Paling tidak ini bisa kita kembangkan, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, bagi perpustakaan yang lebih maju, apakah ada website perpustakaannya? Makanya saya katakan tadi, saya pernah ke satu sekolah tahun 2022 itu, cok listriknya tidak ada. Ibu itu tidak tahu kalau saya jurinya adalah seorang kepala sekolah juga pada saat itu. Bu, kenapa tidak di cok listriknya? Dia bilang kepala sekolahnya payah kali Pak. Ini yang terjadi sekolah. Guru menyalahkan kepala sekolah menyalahkan guru. Padahal dua-dua sama menghindar untuk tidak bekerja lebih baik. Bukan yang di sini maksud saya, ibu itu. Jadi saya tanya, kenapa tidak dibeli cok listriknya itu? Berapalah harganya? Ibu dapat sertifikasi berapa dari sini? Saya bilang 4 juta Pak. Ya baru berapa lah yang ibu keluarkan? Nah, kira-kira contoh-contoh seperti itulah yang membuat perpustakaan kita masih terhambat kemajuannya. Perpustakaan memiliki media sosial. Ini sekarang kan tren kita media sosial. Pertemuan itu aja langkah kedua harus foto dulu. Atau pertemuan terakhir foto dulu. Untuk apa? Untuk kita upload ke media sosial. Nah, kita sekarang di Binjai ini banyak juga yang sudah mengupload yang kita lakukan di media-media sosial. Kemudian membuat konten digital, ya, TikTok, YouTube dan sebagainya. Kita ribut mempersoalkan gadget itu yang menimbulkan masalah bagi anak-anak, tapi kita tidak pernah mencari solusinya, kan ini yang terjadi. Kita mungkin termasuk saya di dalamnya. Jadi ini merupakan momen penting bagi kita sehingga kita bisa saling berbagi. Seperti kata Bu Asma, nanti habis ini, setelah kegiatan ini mungkin nanti kita akan akan membentuk jejaring baru di antara kita. Kemudian apalagi? Itu tentang buku. Harusnya sekolah bisa memfasilitasi seperti kata oleh Bu Dewi. Nah, kalau SD Pak Arif sanggup nggak kita buat seperti Bu Dewi? Ngeri-ngeri sedap lah kita, ya kan? Ngeri-ngeri sedap. Tapi seperti katakan tadi, kalau kita buat big book, kita cari gambarnya, kita tempelkan ke buku gambar, anak-anak suruh menulis, dibimbing oleh guru di perpustakaan dan sebagainya, akan terlahir buku-buku baru karya anak-anak yang tidak pakai SBN, nggak masalah. Tapi itu jadi bahan bacaan anak-anak lain. Jadi ini bisa menambah koleksi buku kita. Kalau di SMA misalnya, saya temukan tiap hari SMA itu pada akhir tahun biasanya nyumbang buku, tapi belakangan nggak berani karena LSM ribut, ya kan? Karena LSM ribut atau guru-gurunya malas ribet. Padahal kalau misalnya dibentuk tim relawan perpustakaan di perpustakaan SMA atau SMP, mereka lah yang mengkoordinir pemberian buku. LSM berani ribut atau enggak? Pasti nggak berani. Saya yakin tidak berani. Karena yang mengelola bukan bapak dan ibu guru. Kita hanya menyerahkan ini loh judul-judul buku yang harus ada di sekolah kita. Yang mengelolanya siswa kita. Karena anak-anak SMA saya yakin pastilah kadang-kadang lebih mampu kemampuan leadershipnya, ya. Bisa lebih mampu sehingga bisa mengkoordinir itu. Ya kira-kira seperti inilah Bapak Ibu dan teman-teman tentang apa saja yang harus kita lakukan. Yang pasti kita harus kreatif. Yang pasti kita tidak bisa meniru masa kita sekolah dulu.
tentang perpustakaan. Saya masuk ke SMA 2 udah ada ruang apa tuh Bu, yang sebelah ruang TV ya. Ada ruang TV. Jadi Ibu kepala perpustakaan SMA 2 satu level aja di bawah kepala sekolah. Tingkat kegiatan di kantornya. Tapi yang terjadi adalah kita jarang sebenarnya mencermati hal ini sehingga kita tidak bisa berkegiatan lebih baik. Yang terakhir mungkin tadi kalau transformasinya, yang kedua implikasi terhadap pembelajaran. Yang saya katakan tadi, pernah enggak antara guru berkomunikasi dengan petugas perpustakaan? Mungkin Ibu masih ingat bahwa ketika kami menilai perpustakaan, salah satu yang kami minta adalah RPP guru. Pak Masri, apa sih hubungannya RPP guru dengan perpustakaan? Nah, kami ingin melihat di situ, ada nggak langkah guru yang mengatakan muridnya berada di perpustakaan? Ternyata tidak ada. Ternyata banyak yang tidak ada. Dari beberapa sekolah yang kita datangi itu tidak ada. Jadi tadi, kalau ini kita lakukan, itu memang sebagai sebuah satu kesatuan yang utuh untuk memajukan sekolah. Ini kan terpisah-pisah kita, apalagi di SD, pegawai, perpustakaan, seperti misalnya Bu Priska, pegawai. Jangan-jangan nggak dianggap sebagai bagian penting dari sekolah. Padahal seharusnya mempunyai peranan yang paling penting. Sehingga petugas perpustakaan itu, pustakawan itu memikirkan kemajuan sekolah. Bukan hanya memikirkan kemajuan perpustakaannya saja, tapi memikirkan kemajuan sekolah. Sehingga ada langkah-langkah yang dilakukan, misalnya survei kebutuhan pemustaka. Pernah nggak kita lakukan? Anak-anak butuh buku apa? Jarang ya Pak Joandi, orang kita suruh beli buku dari atas ya Pak Joandi. Nah itu yang terjadi, yang pelan-pelan harus kita pahamkan. Yang pelan-pelan harus kita pahamkan. Memang menarik, literasi ini sangat menarik untuk kita diskusikan, terutama berkaitan perpustakaan. Next, mungkin slide terakhir ya. Nah ini ya Bapak Ibu, yang pertama komitmen kita lah, ini nomor satu, niatnya. Apakah perpustakaan sekolah kita akan buat lebih baik, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin karena saya lebih tua saja secara usia, saya sering bilang kepada kawan-kawan yang pimpinan satuan pendidikan yang masih muda, banyak kita dapatkan hal lain dari sekolah ketika kita melakukan hal-hal yang lebih dari standar. Ini mungkin bagi-bagi kita ya bisa kita lakukan. Ada yang memang mungkin melanjutkan pendidikannya seperti Pak Andoko kan melanjutkan pendidikannya. Tapi bagi saya yang sudah mentok pendidikannya, saya berpikir bagaimana kita mengelola kegiatan-kegiatan di sekolah. Ini kalau saya tidak salah ya Bu Asma, ada lomba terakhir, lomba apa yang sedang sampai tanggal 4 ini? Potret implementasi kurikulum merdeka. Adakah kita yang ikut tanggal 4 terakhir? Nah kalau ini kita masuk, kita ikut, kita menang kan kita diundang. Kita diundang. Jadi ketika saya dipindah tugaskan, dikasih amanah baru dari SMP ke SD, banyak orang berpikir, ini Pak Agus akan pusing. Memang pusing, saya buat kegiatan, ya itulah menambah kawan, sehingga saya banyak mendapatkan hal-hal yang menarik untuk mengembangkan sekolah. Salah satu contoh, ada kawan saya itu di Surabaya, murid SD-nya 1000 lebih. Murid SD-nya, SD 1 Kali Yasin, Wiljon Sastro nama kepala saya, 1000 murid SD-nya. Dia punya lorong budaya, punya lorong inspiratif. Saya berpikir apakah tidak bisa antara sekolah saya dengan sekolah Bu Sridayati, saya buat lorong inspiratif. Mau saya buat, sudah saya buat Pak Arif, tapi begitu saya kotak-katik RKS-nya nggak cukup B-nya. Begitu di enter, negatif sekian, kurang uangnya. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kata kuncinya berikutnya apa? Kreatif. Nah kreatif ini kan nggak bisa diajari ya. Kreatif ini adalah hasil dari kita menghadapi sebuah tantangan sehingga kita bisa berbuat untuk menjawab tantangan itu mungkin yang bisa kita katakan sebagai kreatif. Kemudian konsisten, terus menerus supaya anak-anak tidak merasa bahwa kegiatan literasi di sekolah kita itu adalah hal yang hal yang tidak bermanfaat bagi mereka. Kadang-kadang ada, pas ada gurunya ada, tidak ada gurunya tidak ada, dan sebagainya. Itu makanya di tulisan ini juga harus dibuat SOP terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan perpustakaan. SOP itu sekali lagi Bapak Ibu tidak harus sama di semua sekolah, tergantung.
Tergantung tadi. Saya yang tidak punya perpustakaan, saya perpustakaannya 3 kali 7, kalau saya tidak salah saya baru beli karpetnya 3 kali 7. Pastilah beda dengan Pak Arif. Pak Arif perpustakaannya berapa kali berapa Pak Arif? Jauh lebih baik lah ya kan? Jauh lebih baik. Pasti beda SOP-nya, ya kan? SOP saya mungkin silakan bawa buku keluar dan kembalikan setelah dibaca, kan itu. Tapi SOP Pak Arif mungkin baca buku di tempat, kembalikan ke raknya. Karena tempatnya luas. Saya tempatnya kan terbatas. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian yang terakhir itu apa itu yang saya tuliskan itu? Konsisten, continue, berkelanjutan. Berkelanjutan terus menerus kita lakukan. Bapak Ibu dan teman-teman, sekarang ini kan zaman digital. Ya. Jadi segala sesuatu itu bisa menghasilkan banyak hal. Ini yang saya dengar dari teman-teman, dari anak-anak sekolah yang lain, dari yang kami kunjungi di beberapa perpustakaan SMA seperti itu. Saya juga sampaikan kepada Ibu SMA 2, bisa nggak dibuat podcast? Kalau saya tidak salah Pak Edi itu SMP 14 buat kegiatan bukan ustadz. Bukan ustadz, di syuting pagi video, di YouTube kan. Kan unik itu, bukan ustadz. Jadi Bapak Ibu, terakhir pesan saya, mari kita labeling semua kegiatan-kegiatan kita. Misalnya kalau saya itu Jumat itu Jumbara, Jumat membaca gembira. Ini kemarin saya buat area bermain edukasi itu diberi nama murid cerdas, menuntun untuk bla 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 sebagainya. Jadi ini sangat penting untuk menarik anak-anak. Saya buat namanya kain andung itu, untuk menyambut murid saya buat kain andung. Kain andung itu kan filosofisnya adalah andung itu orang kita hormati. Jadi anak-anak menerima teman lainnya memakai kain andung, padahal kain andung itu singkatan dari Kami Anak Indonesia Anti Perundungan. Nah, itulah cara kita sebenarnya membelajarkan, tidak hanya melulu menggunakan ruang-ruang kelas dan tidak hanya melulu menggunakan buku-buku teks. Terakhir, kalau buku kita sedikit, waktu saya di SMP 12, saya pikir SMP 12 lemarinya sangat ikonik. Ya, sangat ikonik. Gara-gara lemari itulah saya kenal dengan Ibu Kapus, dan gara-gara lemari itulah saya diundang untuk 2 kali menjadi juri perpustakaan SMA. Sebenarnya malu saya dengan Pak Ridwannya, saya malu. Beliau master, Pak Karim itu doktor, saya guru SD, SPID lagi. Tetapi kita imbangi dengan cara kita tetap berliterasi. Kan seperti itu. Bagaimana cara saya mengatasi buku yang kurang di SMP 12? Mungkin lanjut atau saya nggak tahu. Kita buatkan di laptop itu, kita daftar akun kita ke Perpustakaan Nasional, kita daftar akun kita ke UMSU, kita daftar akun kita ke Perpustakaan Daerah. Jadi semua buku kita kasih aja passwordnya di situ. Anak-anak bisa akses mau berapa banyak buku. Jadi tidak sulit sebenarnya. Karena kita nggak dikasih beli buku ya Pak Gandhi, kita dikasih beli buku oleh si A, si B, si C. Ya udahlah, pakai komputer aja kita buat akun kita. Mungkin ini teman-teman sekalian, mungkin ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya tidak menggurui, kita hanya berbagi pengalaman karena saya memang belakang ini agak konsen terhadap perpustakaan. Sekali lagi perpustakaan sudah membuat banyak hal, khususnya kepada saya pribadi. Layanan kelas terbuka yang saya buat, sehingga saya ikut upacara di kantor Kementerian Pendidikan itu adalah tentang juga buku. Tentang juga buku. Tadi Bu Asma sudah maksa saya, coba kirim fotonya untuk ikut lomba tanggal 4 terakhir. Ya Bapak Ibu, maka saya pakai peci kemarin. Karena ini UIN, ya, Pak Ridwan pakai peci UIN. Pecinya lurus saya pakai. Karena kalau Hamzah Has tempo hari, kalau peci mereng ke kanan, dia ke istri nomor 1, peci mereng ke kiri, dia ke istri nomor 2. Saya baru 1 pakai lurus saya peci. Terima kasih, ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.